Selamat datang anak-anak di channel Agung MW Official. Kembali lagi di channel ini. Sekarang Bapak akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data, khususnya pada jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Tapi sebelum itu silakan subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya anak-anak bisa mendapatkan materi-materi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan anak-anak semuanya. Ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Yang pertama, jangkauan atau ring. Nah, ini biasanya mudah kita cari. Jangkauan itu adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang tepat dalam suatu data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Ini masih sederhana sekali anak-anak. Misalkan yang diketahui, tentukan ring dari data 10, 6, 8, 2, 4. Maka kita jawab bersama, maka R sama dengan X max dikurangi X min. Ini sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Maka jawabannya adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8 ya. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu adalah simpangan rata-rata. Di mana simpangan rata-rata ini adalah sekumpulan bilangan yang didapat nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Ya, atau kita simpulkan itu adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, biasanya simpangan rata-rata dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data tunggal, yang kedua adalah data berkelompok. Kita bahas khusus pada data tunggal. Nah, di data tunggal, simpangan rata-rata perlu disampaikan lambangnya adalah SR, di mana rumus dari simpangan rata-rata data tunggal itu adalah sigma harga mutlak XI min X bar dibagi dengan N, di mana perlu anak-anak ketahui bahwa sigma ini adalah jumlah, harga mutlak adalah mengubah nilai min menjadi positif, sedangkan XI adalah nilai data, X bar itu adalah rata-rata hitung. Nah, coba ingat kembali, kalau X bar itu sama dengan rumusnya adalah ya sigma XI dibagi N ya. Nah, sedangkan N ini adalah banyaknya suatu data. Maka kalau kita contohkan dengan soal, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukanlah simpangan rata-ratanya. Nah, ini sangat sederhana sekali soalnya. Yang anak-anak harus pastikan diketahui di sini adalah anak-anak bisa mengetahui berapa nilai N-nya, banyaknya data. Setelah itu anak-anak mengetahui per masing-masing nilai data, nilai 7, 5, 6, 3, 8, 7. Setelah itu baru anak-anak lakukan perhitungan. Ingat ya, SR bisa didapat jika anak-anak bisa mengetahui dulu nilai dari X bar. X bar didapat dari sigma XI per N. Berarti jumlahkan dulu seluruh datanya dibagi banyaknya data, baru kalian mendapatkan nilai dari X bar. Kita lanjutkan. Nah, X bar sama dengan jumlahkan seluruh datanya sigma XI dibagi banyaknya data, yaitu N. Maka 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 dibagi 6. 7 tambah 5 ya 12,
12 tambah 6, 18. 18 ditambah 3. Berapa 18 tambah 3, anak-anak? 21. 21 tambah 8. Berapa? Iya, 29 ditambah 7. Ya, maka nilainya adalah 36 dibagi dengan 6. Berarti nilainya sama dengan 6. Berarti anak-anak sudah menemukan bahwa X bar kita dapatkan rata-rata hitungnya sama dengan 6. Maka nilai SR kita bisa cari dengan menjabarkan ya, harga mutlak dari, nah ini nilai data yang dijabarkan tadi, semua di depan-depannya ya. Ini semua sebaran nilai datanya. Kita kurangi dengan nilai dari X bar yang kita temukan. Maka 7 dikurang 6 ditambah 5 dikurang 6 harga mutlak ya. Ditambah 6 kurang 6 ditambah 3 kurang 6 ditambah 8 kurang 6 ditambah 7 kurang 6 dibagi 6 banyaknya data. Nah, kalau kita lihat di sini 7 dikurang 6 itu adalah 1. Sedangkan 5 kurang 6 min 1 harga mutlak jadi 1 lagi. 6 kurang 6 0. 3 kurang 6 itu adalah min 3 harga mutlak jadinya 3. 8 kurang 6 itu sama dengan 2. 7 kurang 6 sama dengan 1 dibagi sama dengan 6. Maka nilai yang kita dapatkan, nah ini kalau Bapak jabarkan, 1 tambah 1 2, 2 tambah 0 2, 2 tambah 3 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 1 8. Maka 8 dibagi dengan 6. Nah, kalau kita cari pecahan desimalnya itu 1,33. Kalau kita pecahan biasanya disederhanakan kembali itu menjadi ya sama-sama bagi 2. Maka nilainya adalah 4/3. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi data tunggal. Sekarang kita fokuskan ke data berbobot atau berkelompok. Nah, kalau data berkelompok ini sudah masuk ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka rumus yang digunakan adalah sigma FI kali harga mutlak XI min X bar per sigma FI. Nah, di mana sigma FI ini dapat dari jumlah frekuensi yang diketahui nanti, XI kembali dengan nilai data, atau di sini kalau di data berkelompok itu namanya nilai tengah. Sedangkan X bar itu adalah rata-rata hitung kembali kita cari. Sigma XI, sigma FI ini sama juga dengan jumlah dari frekuensi. Nah, proses mencari ini lebih panjang prosesnya. Kenapa? Karena kita harus mencari nilai X bar data berkelompok. Kalau data berkelompok pasti prosesnya harus menggunakan tabel ya, anak. Nah, di sini keterangan kembali SI data ke I data berbobot titik tengah kelas interval ke I ya, data berkelompok. FI frekuensi ya. Nah, contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, di sini ada data 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14. Nah, ini rentangan kelas interval yang diketahui. Frekuensinya adalah 2, 4, 8, 6 dengan total frekuensi sama dengan 20. XI ini didapat dari batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Kenapa Bapak munculkan? Supaya anak-anak bisa memahami gimana caranya mencari XI. Ya, batas bawah 6 tambah 8 bagi 2, 7 dan seterusnya ke bawah. Maka simpangan rata-rata kita bisa temukan. Perubahan datanya yang tadi, cara mencari XI, penjabarannya sudah jelas. Kita tambahkan tabel di sebelah kanannya. Yang kita cari di sini adalah X bar. Maka X bar didapat dari sigma FI kali XI. Kita kalikan dulu.
FI dikali XI, 2 kali 4, 8, 4 kali 7, 28, 8 kali 10, 80, 6 kali 13, ya, 78. Maka sigma FI kali XI sama dengan 194. Kita sudah temukan nilai dari sigma X bar, X bar. Maka perubahannya menjadi sigma FI kali XI per sigma FI 194 dibagi dengan 20. Maka nilainya adalah 9,7. Setelah menemukan nilai dari X bar, maka XI min X bar kita temukan. Langsung harga mutlak. Nah, di mana dapat 5,7? Nah, ya XI ini ya 4 dikurangi 9,7 minus harga mutlak menjadi 5,7. Ya, selanjutnya sama lagi, 7 kurang 9,7, 2,7, 0,3 dan 3,3. Sekarang yang difokuskan adalah di sini sigma FI dikali dengan XI min X bar. Maka perubahannya adalah 11,4 didapat dari frekuensi. Nah, ini ya, 2 dikali 5,7 seterusnya. Nah, ini juga sama, 4 dikali 2,7, 8 kali 0,3, 6 dikali 3,3. Maka nilainya jumlahnya adalah 44,4. Itulah nilai dari sigma FI kali XI min X bar. Maka nilai dari simpangan rata-rata sigma FI dikali harga mutlak XI min X bar per sigma FI, maka kita dapatkan nilainya adalah 44,4 dibagi 20, maka 2,22. Itulah nilai dari simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, di sini anak-anak harus bisa memastikan bahwa cara mencarinya harus dicari dulu nilai dari X bar. X bar memerlukan satu kolom di mana kita harus mencari nilai FI kali XI. XI didapat dari batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Nah, setelah itu baru memproses untuk mencari SR di mana memerlukan sigma FI kali XI min X bar harga mutlak per sigma FI. Nah, bisa dipahami ya anak-anak. Ini masih bisa tergolong mudah karena angkanya kecil dan memastikan cara-cara yang ditampilkan anak-anak bisa memahami. Kita lanjutkan kembali anak-anak semuanya. Nah, yang nomor 3 di sini ada variansi. Apa itu variansi? Variansi sering dikenal juga dengan nama ragam, yang artinya variansi atau S kuadrat, ya, S pangkat 2 lambangnya, dari kumpulan bilangan adalah jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Nah, apa maksudnya? Di variansi juga terdapat 2 data, di mana penjabaran pertama adalah data tunggal, yang kedua adalah data berkelompok. Pada data tunggal, S kuadrat, ini S2 itu artinya S kuadrat ya, ini 2-nya kurang ke atas, S2. Itu rumus data tunggalnya adalah sigma XI min X bar dalam kurung dipangkatkan 2, ya, dibagi dengan N. Bedakan ya dengan simpangan rata-rata. Kalau kita lihat simpangan rata-rata tadi adalah SR sama dengan apa? Kalau di simpangan rata-rata, sigma harga mutlak SI min X bar dibagi N atau banyaknya data. Jadi bedanya adalah sigma SI min X bar kuadrat dipangkatkan 2 ya, kuadrat dibagi dengan N. Maka kalau kita terapkan dengan contoh soal, nah ini sederhana contoh soalnya. Tentukanlah nilai ragam dari soal di bawah ini. Data 8749452389.
Nah, ini data sebarannya teracak ya dengan jelas. Yang penting di sini anak-anak tidak perlu mengurutkan data, hanya anak-anak bisa mengetahui bagaimana cara mencari nilai X bar. Bapak ingatkan kembali, X bar didapat dari sigma XI per N. Berarti anak-anak harus menjumlahkan seluruh data yang dijabarkan, setelah itu dibagi banyaknya data. Maka bisa kita buat bersama. Nah, kalau kita lihat kembali lagi yang tadi, nah, bagaimana kalau kita coba menjawabnya? Berarti anak-anak harus melakukan penjumlahan. Jumlahkan dulu seluruh dari data 8, 7 ya, ditambah 7, itu kita cari X barnya dulu, tambah 4, tambah 9, tambah 4, tambah 5, tambah 2, tambah 3, tambah 8, tambah 9, dibagi banyaknya data berapa? Ini ya, banyaknya data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, total data sama dengan 10. Kalau kita tambahkan secara manual ya, ini sederhana, anak bisa ketahui. 8 tambah 7 itu sama dengan 15. Setelah itu 15 tambah 4 itu 19. 19 tambah 9 itu adalah 28. 28 ditambah 4 itu adalah 32. 32 tambah 5 itu adalah 37. 37 tambah 2 itu sama dengan 39. 39 tambah 3 itu sama dengan 42. 42 ditambah 8 itu sama dengan 50. 50 sekarang ditambah 9, nilainya adalah 59. Dibagi 10, maka nilainya adalah 5,9. Nah, 5,9 ini bisa anak-anak bulatkan menjadi 6. Maka X bar sama dengan 6. Dari X bar sama dengan 6 yang Anda temukan, kita masukkan S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi N. Maka XI pertama adalah 8 dikurang 6 kuadrat ditambah 7 kurang 6 kuadrat ditambah 4 kurang 6 kuadrat ditambah 9 kurang 6 kuadrat ditambah 4 kurang 6 kuadrat ditambah 5 kurang 6 kuadrat ditambah 2 kurang 6 kuadrat ditambah 3 kurang 6 kuadrat ditambah 8 kurang 6 kuadrat ditambah 9 kurang 6 kuadrat. Nah, dibagi banyak data 10. Silakan anak-anak coba, silakan dikurangi, setelah itu dikuadratkan. Bapak contohkan misalkan 8 kurang 6 itu sama dengan 2, maka 2 kali 2 atau 2 kuadrat itu sama dengan 4, dan begitu seterusnya dibagi dengan 10. Maka anak-anak nanti akan mendapatkan nilai S. Kita coba sekarang data berkelompok. Data berkelompok itu rumusnya adalah, ini bersama juga dengan simpangan data sigma XI dikali XI min X bar kuadratkan dibagi dengan sigma XI. Maka kita dapatkan XI itu adalah frekuensi, XI adalah nilainya. Kalau kita lihat di sini, blok adalah X bar.
Jadi anak-anak coba di sini mencontohkan suatu soal tentang data berkelompok. Ini persis caranya seperti mencari nilai dari simpangan rata-rata, hanya bedanya rumusnya adalah FI kali XI min X bar kuadrat dibagi sigma dari FI. Ya, silakan gunakan contoh soal data berkelompok, berarti anak-anak harus mengambil soal yang berisi tentang kelas interval ya. Kita lanjutkan, yang keempat adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau S dari kumpulan bilangan ini adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Nah, di sini simpangan baku itu lambangnya adalah S. Kalau kita jabarkan lebih lanjut, S ini didapat dari akar S kuadrat atau akar dari nilai variansi ya, variansi atau ragam. Nah, kita coba sekarang menerapkan simpangan baku juga sama, terdiri dari data tunggal dan data berkelompok. Nah, dalam data tunggal, cara mencari simpangan baku yang dijabarkan itu dengan rumus akar sigma XI min X bar kuadrat per N. Nah, kita kenal tadi rumus sigma XI min X bar kuadrat ini per N itu adalah rumus dari ragam ya atau variansi. Nah, jika kita isi akar, maka ini sama dengan simpangan baku. Nah, ini rumusnya, atau nah ini rumus panjangnya ya, akar sigma X kuadrat per N dikurangi sigma X per N dikuadratkan. Tapi saran Bapak gunakan rumus yang ada di atas ini lebih mudah menerapkannya. Tinggal anak-anak ini saling berkaitan ya. Kalau anak-anak sudah menemukan nilai dari variansi atau ragam, anak-anak pasti akan bisa menemukan nilai dari simpangan baku. Kita contohkan sekarang. Tentukanlah simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Wah, sangat singkat sekali, sederhana sekali. Kita kalau hitung N-nya itu ada berapa anak-anak? 2, 3, 5, 8, 7. Nah, berarti N-nya ada 5 ya. Nilai N kita dapatkan 5. Maka yang pertama kita cari adalah tetap menggunakan rata-rata hitung. Maka X bar sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7 dibagi banyaknya data, yaitu 5. Nah, kalau kita hitung 2 tambah 3 itu sama dengan 5. 5 tambah 5 ya 10. 10 tambah 8 18 tambah 7 25. Maka 25 dibagi 5, itu nilai yang kita dapatkan adalah 5 ya anak-anak. X bar kita sudah temukan nilainya sama dengan 5. Maka sekarang yang kita cari adalah, yang kita gunakan tabel bisa ya, dijabarkan juga bisa, gunakan tabel juga bisa. Kita terapkan sekarang XI min X bar. Kita cari dulu nilai dari XI min X bar. Nah, untuk nilai X sama dengan 2, maka XI min X bar sama dengan 2 dikurang 5. Nilainya adalah min 3. 3 dikurang 5, nilainya adalah min 2. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 8 kurang 5 sama dengan 3, dengan 7 kurang 5 sama dengan 2. Nah, setelah menemukan nilai dari XI min X bar, yang diminta di sini adalah XI min X bar dikuadratkan. Maka kita tinggal kuadratkan nilai angka-angka yang ada di tengah ini ya. Ini kita kuadratkan. Maka perubahannya adalah min 3 kuadrat itu sama dengan 9 ya. Min 3 kali min 3. Selanjutnya min 2 kuadrat itu adalah 4. Didapat dari min 2 kali min 2. Begitu juga ya, 0 kali 0 ya 0 tetap.
3 kali 3 sama dengan 9, dan 2 kali 2 sama dengan 4. Ketemu nilai dari xi min x bar dikuadratkan, maka kita bagi dengan n. Kita jumlahkan, jumlahnya sama dengan 26. Maka S sama dengan akar sigma xi min x bar dikuadratkan per n. Maka kita temukan akar 26 per 5. Ya, akar 26 per 5 kalau kita jabarkan nilainya adalah akar 5,2. Jawaban yang kita dapatkan untuk mencari simpangan baku dari data tunggal. Nah, dipahami anak-anak? Ini ya prosesnya yang harus anak-anak ketahui. Dari menjabarkan ini mendapatkan nilai, setelah itu mendapatkan nilai yang dari min, kita kalau kuadratkan itu nilainya adalah menjadi positif. Ya, ini jawaban yang kita sudah temukan. Kita lanjutkan sekarang adalah data berbobot atau berkelompok. Nah, kalau data berbobot atau berkelompok, ini tetap difokuskan kepada data yang memiliki kelas interval. Nah, data kelas interval ini kita jabarkan dengan menggunakan rumus data berkelompok, di mana S rumus data berkelompok adalah akar dari sigma fi atau f dalam kurung x min x bar dikuadratkan per sigma f. Kalau kita jabarkan, ini adalah akar sigma fi dikali xi min x bar dikuadratkan per sigma fi. Nah, penjabaran dari rumus ini, anak-anak harus ketahui bahwa S ini adalah simpangan baku, F itu adalah frekuensi, XI ya, X atau XI itu adalah nilai tengah dari data berkelompok, sedangkan X bar itu adalah rata-rata hitung, sedangkan sigma Fi di bawah ini juga adalah frekuensi. Berarti proses cara anak-anak menghitung di sini, anak-anak bisa memahami dari langkah-langkah untuk menentukan data berkelompok. Nah, kita lihat sekarang. Tentukan standar deviasi dari data berikut. Ingat, standar deviasi itu adalah simpangan baku. Nah, ini kita tampilkan lagi. 35, 68, 9, 11, 12, 14, 2, 4, 8, 6, 20. Maka X kita dapatkan atau XI sama dengan 3 tambah 5 dibagi 2 tadi 4, 6 tambah 8 bagi 2 7, 9 tambah 11 bagi 2 adalah 10, sedangkan 12 kurang tambah 14 bagi 2 adalah 13. Maka langkah selanjutnya yang anak lakukan adalah, nah ini, proses untuk mencari nilai dari simpangan baku. Anak-anak harus bisa menemukan dulu dari nilai Fi kali Xi, karena dasarnya adalah menemukan nilai dari Fi kali Xi. Nah, Fi kali Xi didapat dari 2 kali 4 sama dengan 8, 4 kali 7 sama dengan 28, 8 dikali 10 sama dengan 80, 6 dikali 13 sama dengan 78. Nah, setelah itu X nya kita kuadratkan, 4 dikuadratkan atau 4 kali 4 sama dengan 16, 7 kali 7 sama dengan 49, 10 kali 10 sama dengan 100, 13 kali 13 sama dengan 169. Begitu juga di sebelah kanannya, F kali X kuadrat, maka frekuensinya 2 dikali 16 sama dengan 32 ya, ingat ya, frekuensi dan X kuadrat. 4 dikali 49 adalah 169, 8 dikali 100 sama dengan 800, 6 dikali 78 sama dengan 1014. Nah, proses ini anak-anak jumlahkan, Fi kali Xi itu jumlahkan menjadi 194, Fi dikali X kuadrat itu sama dengan 2042.
Nah, dari ini yang anak-anak temukan, maka S sama dengan, kita gunakan rumus yang di bawahnya. Sigma F X kuadrat dibagi sigma F dikurangi sigma FI kali XI per sigma FI dikuadratkan. Maka ya, nilai dari 2042 dibagi 20 dikurangi dengan 194 dibagi 20 dikuadratkan. Maka kita temukan nilainya adalah, nah tinggal dibagi saja. 2042 kalau kita bagi di sini 2042 dibagi dengan 20, berapa nilainya anak-anak? 2042 kalau anak-anak bagi dengan 20, kan nilainya adalah ya 102,1. Nah, jika 194 dibagi dengan 20, berapakah nilainya? 194 dibagi 20, maka nilainya adalah 9,7. Kalau dikuadratkan, maka 94,09. Nah, tadi 102,1 dikurangi 49,09, maka nilainya adalah 53,01 kurang lebih ya. Maka akarnya adalah 8. Dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat tentang materi ukuran penyebaran data, khususnya pada simpangan rata-rata, variansi atau ragam, serta simpangan baku atau standar deviasi. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa terbantukan oleh penyelesaian dari materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih semuanya anak-anak.